Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue akan ngejelasin eh, indikator baru yang mungkin kalian harus tahu itu RB anomali. Sebelum ke RB anomali, kita pahami dulu dasar dari indikator ini, kenapa disebut anomali. Nah, sebenarnya indikator ini didasari dari rumus distribusi normal, ya, di mana rumus ini mengatakan bahwa antara keadaan tertentu sama keadaan yang nggak biasa gitu. Jadi keadaan rata-rata tertentu dengan keadaan yang nggak biasa. Nah, itu sebabnya indikator ini gue sebut anomali karena mengukur keadaan yang nggak biasa. Sebenarnya ini pernah gue buat di MT4, yaitu normal distribusi ya. Gue pernah buat indikator untuk MT4 normal distribusi. Kalian coba aja ada di file zip-nya. Ya, kita pahami dulu di MT4. Oke. Nah, ini adalah distribusi normal di MT4 ya, di mana hanya sekedar mengukur eh, keadaan rata-rata pada keadaan di chart. Apabila keadaannya melebihi overbought, berarti indikator itu mengatakan ini harga ini sudah terlalu tinggi. Kalau misalnya di bawah oversold, indikator ini mengatakan harga ini terlalu murah. Pada periode rata-rata di sini, periode rata-rata 50 bar. Coba kita lihat dulu ya. Ketika di overbought, panah bearish muncul, kita oversold, panah bullish muncul. Namun masalahnya adalah indikator ini tidak mengatakan, wah harga sudah di oversold, silakan buy, atau harga sudah di overbought, silakan sell. Tidak mengatakan. Tapi indikator ini hanya mengatakan harga sekarang apabila sudah di oversold atau overbought itu sudah tidak lagi harga rata-rata dalam periode ini. Nah, dalam periode ini. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika meskipun sudah ada panah buy, harga justru tetap turun. Nah, itulah kelemahan dari indikator ini karena ini basicnya ya. Basic kelemahan dari basicnya hanya seperti itu. Nah, gue buat hal yang sama di MT5. Namanya RB anomali. Cuma perbedaannya dari uh, basic distribusi normal ini adalah di MT5 gue selipin MML atau machine learning ya, machine learningnya di sini karena di MQ5 ternyata memakai matrix itu bisa menggunakan fungsi aktivasi machine learning. Nah, di MT5 makanya gue buat anomali. Jadi gitu ya, ngerti ya. Jadi pada dasarnya indikatornya adalah distribusi normal ya, seperti di MT4. Nah, kembali lagi ke MT5, kita fokus ke MT5. Seperti biasa untuk melakukan pemasangan karena ini hari Minggu, jadi kita pakai BTC USD yang chartnya masih gerak. Kita harus pasang dulu ARBMI-nya. Ini ke slip aja. Hide dashboard. Nah, setelah itu kita baru pasang anomalinya. Nah, di sini kan ada beberapa fungsi. Ya, ya untuk memahami masing-masing fungsi, kalian bisa ke command dulu. Nah, klik ini nih. Di sini akan langsung dituju ke fungsinya. Nah, di sini ada dua ya, ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kita fokus ke bahasa Indonesia. Model. Nah, model itu memilih gaya pembacaan pasar. Nah, terus ada periode, rate bus dan lain-lain. Nah, di sini input. Nah, karena kita pakai BTC USD, itu biasanya dia pakai 2 digit. Oke, tipsnya dibanyakin karena nggak biasa. Oke, setelah itu klik.
mau model seperti apa, periode. Nah, periode itu apa? Nah, sini tulis ini periode. Fungsi utama menentukan jumlah candle untuk membaca tren dan volatility saat ini. Ya. Begitu juga return bar sama trend limit. Ya, kalian baca aja satu-satu ya. Dan pahami ya. Gue nggak bisa ngejelasin di sini karena sebenarnya gue lagi buru-buru. Setelah itu klik OK. Nah, di sini keluar tuh. Nah, di sini kan keluar tuh di dashboard informasi seputar settingan yang dipakai seperti model, performance, target, bla 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 ini pakai metode one shot ya dengan TP dan SL. Nah, saran gua kita fokus ke max consequence loss ya. Nah, sebisa mungkin lu cari yang max consequence loss itu kekalahan beruntun ya. Lu berapa kali kekalahan beruntun kejadian pakai eh, strategi ini? Kalau saran gue nih ya, jangan lebih dari 5. Oke, jangan lebih dari 5. Di bawah 5 atau karena kalau misalnya lebih dari 5 kayak 6 ini kayaknya kalau dijadiin margin nggak bisa ya. Karena kita fokusnya ke sini karena kemungkinan besar bakal MC dengan modal $100. Oke. Kita pakai $100. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana nih? Ya lu takut ikan di sini. Cari yang dari 10.000 history bars yang dianalisa, cari yang di bawah 5. Nah, lu bisa ngutak-ngutik bagian periode misalnya 30. Coba klik, oke, apakah? Nah, ini dapat nih. Tapi eh, coba kita cari yang lain. Model 3. Model 3. Nih, model 1, 2, 3 ini dasar analisanya ya. Ini tiap model beda-beda. Coba kita model 3. Tetap. Coba kita cari hidden neuron 0,9 max split. Max split ini kalau mau pakai aja ya. Ntar bisa dilihat ini fungsinya masing-masing buat apa aja. Kalian bisa utak-utik sendiri. Coba kita buat model 4. 14 kali, wah kacau. Kita coba model 3. 2,9 coba. Lima kali worst. White. Oke. Coba kita pakai model ini ya. Pakai model ini. Pakai model 3. Dashboardnya 2,9. Bearingnya 2,9. Hidden neuron 10. Kita pakai 10 neuron kita karena kita pakai machine learning. Terus kepercayaan AI-nya 0,95. Oke, klik oke. Supaya di sini keluar nih toolbox. Ya sini copy. Paling bawah kopinya ya. Copy. Soalnya yang atas sini kan sebelum-sebelumnya nih. Cari settingan kita nih. Kita settingan paling bawah. Langsung kita backtest. Oke, kita backtest. Jangan lupa setting BTC USD H1 ya karena kita mau BTC terus dia posisinya 100 saja. Put seperti bisa kita bakal setting one shot. Nih, true. Mati angle satu dulu aja. Lalu kita coba ya bagian ke indikator, nama indikator. Nah, itu saya. Seperti biasa, default, custom. Nah, supaya settingannya kita pakai. Buffernya 01 ya, seperti biasa 01 aja nggak usah dirubah. Satu klik start. Klik start visual aja. Coba. Oke. Nah, supaya lebih cepat nih kan nih. Ini kan karena lambat karena dia menganalisa sekian-sekian bar nih ya. Neuralnya analisa sekian-sekian bar kita tutup gini aja. Kalau kayak gini lebih cepat ya. Ya. Nah, ini
bakal gua skip aja ya, karena mungkin agak lama. Sorry, ada yang salah. Tadi kan kita kan target TP dan SL-nya nih ya, 30.000. Nah, di EA sebenarnya harus 30.000 juga. Makanya tadi kita ulang lagi. Oke, kita start. Nah, perhatikan juga settingan EA-nya ya. Nah, oke. Bagian sini bakal gue skip. Oke, udah selesai dan ini adalah hasilnya ya. Dan masih pakai settingan yang sama, yaitu one shot ya, tanpa marty angle. One shot tanpa marty angle. Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa saat itu gue nyuruhnya jangan lebih dari 5 konsekuensi loss-nya, settingan jangan lebih dari 5. Karena gini kan kelihatannya kan kurang bagus nih, meskipun eh, akumulasinya profit ya kan ya. Nah, supaya kalian itu bisa melakukan market angle 2. Nah, kalau gini ya, nanti kalian skip aja ya. Langsung karena kita udah setting 2 market angle-nya, kita klik start dan kita lihat bedanya. Ini bakal gua skip. Oke, backtestnya udah selesai. Ingat, kita masih pakai settingan yang lama yang konsekuensinya cuma 5 kali dan ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari marty angle kali 2. Marty angle-nya 2 ya. Nah, sedangkan ini adalah hasil dari nah, yang ini adalah hasil tanpa marty angle. Oke. Ini ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kekalahan beruntun nih. Artinya nih, 1 kalah, 2 kalah, 3 kalah, 4 kalah, 5 kalah. Nah, di namanya dia menang. Nah, kita backtest dengan marty angle di sini. Nah, ini menurut cuma informasi ya. Kalau di MT5 itu historis backtest itu bisa diulang bisa dilihat-lihat ya. Nah, keren kan? Nah, ini dengan marty angle. Ini 1 loss, 2 loss, 3 loss, 4 loss, 5 loss, ke-6-nya jepret profit. Nah, itulah kenapa sebabnya gua lebih nyaranin konsekuensi loss-nya itu nggak boleh dari 5 ya. Nyarinya jangan lebih dari 5. Coba tadi tanpa marty angle kita cuma untung di waktu yang sama ya, dari 2025 sampai Mei 2006 sekarang cuma dapat sekitar 120-an dolar, oke? Dari deposit 100 dolar. Sedangkan dengan marty angle kita bisa dapat sampai 238. Wah, bedanya 100 dolar lebih ya. Nah, mungkin gitu aja ya. Intinya ketika kalian attach atau memasang uh, indikator ini ke chart, lalu kalian kutak-kutik atau misalnya setting-setting bagian sini, ya, dengan membaca ya panduan di sini nih, ini untuk apa aja masing-masingnya, pilih sebuah strategi yang konsekuensi loss-nya jangan lebih dari 5. Dan ini bisa dipakai di crypto, forex, ataupun yang lain ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa di grup. Pertanyaannya di grup, oke? Jangan di private message ya, jangan. Dan untuk informasi, nanti RBA nomor 110 kan modelnya cuma 5. Nanti akan ada update ya. Untuk RBA anomali modelnya nanti akan kita update ya. Supaya semakin besar kemungkinan kita dapat strategi yang jauh lebih bagus. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan ke grup, sekian dari gua. Terima kasih.